Halo guys, selamat datang kembali ke YouTube channel Star Wars Indonesia. Akhirnya bertahun-tahun yang kita tunggu sudah tiba, yaitu series Obi-Wan Kenobi. Dan di video kali ini, saya akan membreakdown episode satunya. Untuk episode kedua, akan dibuat di video lain, jadi pantengin terus ya. Sebelum kita ke breakdownnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. This is where the fun begins. Tidak seperti series lainnya, series ini dibuka dengan A Long Time Ago in a Galaxy Far Far Away. Biasa ini digunakan ketika sebuah film atau series termasuk dalam Skywalker Saga. Dan Kenobi adalah salah satunya karena ada Obi-Wan, Anakin, Leia, Luke, dan lain-lainnya. Kemudian ada beberapa cuplikan dari prequel untuk membuat kita emosional. Episode ini dimulai dengan flashback Order 66 di Jedi Temple Coruscant. Di sana ada younglings dan satu Jedi Master wanita yang bernama Minas Welty diperankan oleh Ming Chiu yang sedang melatih mereka. Tiba-tiba Order 66 diperintahkan. Dua clone troopers dari 501st Legion menyerang mereka. Di sini kameranya terasa kurang stabil dan agak shaky. Welty berusaha keras melindungi mereka, tetapi pada ujungnya ia mati. Ada satu youngling yang saya asumsikan adalah Reva, menyuruh youngling lainnya untuk lari. Kemudian ada suara Palpatine menerbitkan Order 66 berulang kali. Latar waktu loncat ke 10 tahun atau masa kininya. Para Inquisitors yang terdiri dari Grand Inquisitor, Third Sister atau Reva, dan Fifth Brother tiba di Tatooine. Mereka pergi ke sebuah warung untuk memburu Jedi yang masih hidup. Grand Inquisitor mengintimidasi pemilik warungnya. Aktingnya Rupert Friend sangat bagus di sini, dan bisa dilihat mata Grand Inquisitor sudah akurat dengan Rebels. Reva sudah muak dengan bacotan Grand Inquisitor. Ia melemparkan pisau ke pemilik warungnya tetapi ditahan oleh seorang Jedi bernama Nari. Mirip saat Kylo menahan peluru di The Force Awakens. Nari berhasil kabur dari mereka. Grand Inquisitor menegur Reva karena dia terlalu ceroboh dan terobsesi dengan Kenobi. Tugas dia hanyalah memburu Jedi yang tidak terlalu kuat. Kenobi akhirnya muncul. Dia sedang memotong daging, melakukan pekerjaan sebagai manusia biasa untuk mencari uang. Pekerjaan dia telah selesai. Ia menunggangi seekor iopai untuk kembali ke rumahnya atau sebuah gua. Rumahnya beda dengan rumah dia di A New Hope. Semoga nanti kita bisa melihat transisinya ke rumah barunya. Kenobi sedang memasak dan memakannya sangat mirip dengan scene Rey di The Force Awakens. Seorang Jawa bernama Tika muncul, menawarinya sebuah figur pesawat model T-16 Skyhopper. Figur yang sama dengan di A New Hope. Tika menawarinya lagi sebuah sabut Jedi, tetapi Kenobi menolaknya. Saat Obi-Wan sedang tidur, sebuah mimpi buruk menyerangnya. Ia memiliki semacam PTSD dari tragedi masa lalu Anakin Skywalker. Perhatikan di mimpinya ada Anakin versi Jake Lloyd dari episode 1 yang sedang di Battle of Naboo. Dan Obi-Wan tidak lagi bersama Anakin pada saat itu. Apakah ini menandakan Obi-Wan tidak hanya memiliki PTSD, tetapi pikirannya sedang menyatu dengan Anakin atau Darth Vader melalui The Force? Obi-Wan terbangun, mencoba untuk memanggil Master Qui-Gon Jinn dari Netherworld of the Force, tetapi gagal. Saya sangat berharap Liam Neeson akan kembali muncul di series ini. Tampaknya Obi-Wan Kenobi masih belum bisa berkomunikasi dengan Qui-Gon Jinn, bahkan mungkin belum pernah. Mungkin saja di finale episode ini Obi-Wan akan berhasil memanggilnya. Obi-Wan sedang mengawasi Luke, Owen, dan Beru. Luke kabur, ia memanjat ke bagian atas rumahnya dan sedang membayangkan ia adalah seorang pilot. Sangat mirip dengan ayahnya, bahkan kacamata yang digunakan membuatnya lebih mirip. Pada malam hari, Obi-Wan meletakkan mainan T-16 Skyhopper-nya ke rumah Luke. Saat dia pergi, Nari menemui Obi-Wan. Obi-Wan berpura-pura ia bukanlah seorang Jedi dan hanyalah seorang manusia biasa bernama Ben. Nari memohonnya dan Obi-Wan akhirnya memberitahu dia untuk melupakan Jedi. Pertarungannya sudah usai, Jedi telah kalah dan memintanya untuk mengubur lightsaber-nya. Tampaknya Obi-Wan bukanlah seorang yang kita ketahui dulunya saat di Clone Wars. Dia telah patah hati dan putus asa. Saya suka itu. Scene berpindah ke planet Alderaan. Akhirnya kita melihat planet yang indah ini. Leia yang palsu menghampiri ibunya. Mirip sekali dengan trik Padme atau ibu aslinya yang suka memalsukan dirinya. Akhirnya Leia asli muncul dan wow, dia adalah Leia muda yang perfect banget. Dia mampu membawa sifat-sifat Leia versi Carrie Fisher dengan galak, lancang, suka memberontak, dan agak sombong. Respect deh ke pemeran dan castingnya. Leia memanjat sebuah pohon dengan drone kecil bernama Lola. Leia menyebut beberapa jenis kapal seperti Tri-Wing S-91X Pegasus Starfighter. Di dalam itu ada Aqualian Rangers. Aqualian Rangers berasal dari draft kedua George Lucas dari film Star Wars asli atau pertama. Dan Merchant Pirates adalah bajak laut yang aktif di galaksi di akhir Republik dan awal era Kekaisaran. Selama Clone Wars, mereka adalah salah satu dari beberapa kelompok bajak laut yang didukung oleh Separatist. Pemimpin separatis, Count Dooku, mendorong mereka untuk mengganggu jalur pasukan yang digunakan oleh Republik Galaksi selama perang. Obi-Wan kembali lagi ke kehidupan normal dan bosannya. Saat ia menghampiri iopainya, Owen membuang hadiah Luke yang Kenobi berikan. Owen membenci Kenobi karena beberapa hal.
Yaitu pertama, Owen mengira Kenobi yang menyebabkan kematian Anakin. Kedua, kehadirannya bisa membahayakan keluarga Owen dari Empire dan Inquisitors. Dan ketiga, dia tidak mau Kenobi melatih Luke menjadi Jedi dan akhirnya akan memiliki nasib yang sama dengan ayahnya. Fifth Brother dan Reva muncul. Seorang wanita menolak kehadiran kekaisaran di Tatooine. Reva langsung memotong tangannya. Reva menghampiri Owen. Owen memberitahu dia membenci Jedi. Begitupun Reva, dan memberitahu semua orang bahwa Jedi adalah pengecut. Mereka meninggalkan dan mengkhianati dia. Fifth Brother menyalakan sebuah hologram muka Nari. Bahasa Aurebesnya berarti Nari, 100.000 credits. Kembali ke Alderaan, kita akhirnya melihat Bail Organa lagi. Kemudian ada C-3PO dan R2-D2. Kita tahu bahwa pada akhir Revenge of the Sith, Bail mengambil C-3PO dan R2, dan memorinya C-3PO dihapus, R2-D2 enggak. Leia dibully oleh sepupunya, dan mengatakan bahwa dia bukanlah Organa asli, dan Leia kemudian mengroasting dia habis-habisan. Memang Leia banget deh. Orang tuanya menegur Leia dan memintanya untuk minta maaf. Leia mengucapkan dia mending dimakan oleh Jacobis. Jacobis adalah binatang yang berasal dari planet Gigor. Bail dan Leia kemudian memiliki momen yang manis. Bail menyebut Purrgil. Itu adalah paus dari luar angkasa yang membawa Ezra hilang bersama Thrawn. Leia kabur dan ditangkap oleh beberapa bounty hunters direkrut oleh Reva, dipimpin oleh Vecno Crew, diperankan oleh Flea dari band Red Hot Chili Pepper. Scene kejar-kejarannya bisa dibilang Disney banget. Kenobi mendapatkan panggilan darurat dari Bail dan Breha Organa. Mereka meminta pertolongan Kenobi. Dia menolak karena dia harus menjaga Luke dan dia bukanlah orang yang seperti dulunya, dan memintanya untuk mencari orang lain. Kembali lagi ke kehidupan normal Kenobi menemukan mayat Nari digantung di publik. Obi-Wan kembali ke rumahnya dan bertemu dengan Bail. Bail memohon Kenobi untuk mencari Leia. Jadi Obi-Wan pergi ke tengah-tengah pasir gurun untuk mencari lightsaber-nya yang dia kubur. Di sana ada lightsaber-nya Anakin dan dia sendiri. Dia tinggalkan Tatooine untuk pergi ke Daiyu, dan kita melihat lightsaber-nya di sabuknya. Dan disinilah episode ini berakhir. Oke, itulah breakdown dari episode 1 Obi-Wan Kenobi. Episode yang cukup dark, sedih, dan penuh patah hati, tetapi ada sedikit seru-serunya karena ada Leia. Melihat Ewan McGregor kembali jadi Obi-Wan, keren banget. Untuk plotnya cukup solid, tapi nggak wow banget. Episode pembuka yang cukup bagus. Untuk Grand Inquisitor-nya, saya sendiri suka dengan pemerannya, Rupert Friend, meskipun bukan pemeran aslinya. Reva masih belum menarik perhatian saya. Menurut saya dia villain yang biasa aja, tapi ya mungkin bisa digali sedikit tentang dia. Untuk episode ini, saya kasih 7,9 dari 10. Jadi itulah reviewnya. Review lebih panjang, boleh cek IG saya di Halek Review Plus Rate. Untuk breakdown episode 2, akan saya buatkan di video lainnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, dan May the Force be with you.